Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan kita ada saat ini. Dan kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan, kesehatan, kemurahan yang begitu melimpah buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna buat kami semua jemaat Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami, segenap tubuh roh jiwa kami, guna meninggikan nama-Mu, guna memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah selama kami hidup Tuhan, kami tetap memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari pertengahan hingga akhirnya, biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap Roh Kudus, kiranya Roh Kudus menolong kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Memimpin kami, mengarahkan kami untuk mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sertai kami Roh Kudus, pimpin pelayanan kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami selama kami hidup Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sama-sama kita pujikan. Dengan kerendahan hati kita, dengan segenap pikiran kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara istirahat jemaat semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. mulutku penuh dengan pujian bagimu Tuhan. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh
naikkan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Allah kita. Haleluya. Kami naikkan pujian Layakan kami Tuhan, layakan kami menghadap hadirat-Mu. Biarlah kami bantu, kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melawan setiap kami. Biarlah kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan, hanya ini kerinduan kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah setiap nyanyian pujian ucapan syukur kami buat Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengagungkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan Lebih lagi katakan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Setiap umat-Mu, biarlah Tuhan selama kami ada, kami meninggikan. Haleluya. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. dalam manis kau Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, Haleluya. haleluya, Kami bersuka haleluya. karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami setiap Jumat Tuhan rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau lebih lagi bersorak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mau bersorak bagi-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersorak hari ini buat kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Angkatlah suaramu untuk meninggikan nama Yesus. Haleluya. Semua kita boleh bergerak ya. Bisa menggerakkan badan kita supaya agak hangat. Kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan.
tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah, Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita bisa menggerakkan kaki kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Katakan bebanmu saat ini, biar kita bisa meninggikan Tuhan dengan Tak leluasa. perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah, Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan Semua boleh bertepuk tangan. kebesarannya, Dia kuat Kita dan mengakui penuh kuasa. Allah kita kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sorak-sorai Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. sorak-sorai yang benar Tuhan. Haleluya. Karena kita percaya Allah kita Yesus yang memberikan kekuatan yang baru buat kita semua. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semua katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. imani bahwa Yesus kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Karena Yesus semua janji-janjinya ditepati. Amin. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, Dengan iman, dia gunung batu ya keselamatanku. gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara bagi kami, Kaulah Tuhan. menara Haleluya. dan
Biarlah kami selalu berlindung kepadamu Tuhan. Nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, apapun yang terjadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bumi bergoncang, gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak ada. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Amin. Nyatakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari kemuliaan yang terbaik buat Allah kita, kami persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama di amplop warna coklat. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap persembahan jemaat Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, persembahan tubuh jiwa kami kepadamu. Dan biarlah kami tidak lepas dari kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mengingat begitu besar kasih Bapa kepada kita, kita berikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita dengan hati yang penuh limpah. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebus. Saudara jemaat Tuhan berdiri, kita mau nyatakan ingat kasih-Mu yang begitu besar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih yang begitu luar biasa. Amin. Kasih Yesus Bagi kami, bagiku. ingat pilurnya yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Amin. Sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. kasih-Mu membebaskanku, Kasih-Mu bebaskanku. kasih-Mu bebaskanku, Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Saudara rasakan sebelum saudara mengenal Tuhan Yesus, apa yang saudara rasakan? Dan saat ini saudara semua sudah mengenal cinta kasih Tuhan. Teladan Yesus yang begitu luar biasa. Dia mengubahkan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih, ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami umat-Mu bersyukur Tuhan boleh berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dan patut kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau sudah selalu memberkati, menyertai, menyelamatkan kami dan sampai saat ini Tuhan pelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, dan juga berkati kami lewat firman-Mu, lewat perjamuan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan setiap umat-Mu. Semua kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara. Nah, saudara, baru saja kita mengadakan acara welcome party dengan judul Ayulos, apakah kamu terhilang? Jadi mengambil tema ya cerita anak sekolah minggu tentang anak yang hilang. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ya tentang anak yang hilang itu. Prodigal son. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 15 ayat
31 dan 32 ini bagian akhir dari kisah ini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ada orang kaya punya anak 2 orang, yaitu anak yang sulung, anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini dalam ayat 12 Injil Lukas pasal 15 ini berkata, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, jadi saudara, ayahnya ini membagikan hartanya bukan hanya kepada anak bungsu, anak sulung juga diberikannya mendapat bagiannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ceritanya di dalam ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Apa yang dia lakukan? Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, berapa banyak di dalam dunia ini, ya, setiap orang pasti seperti anak ini, ya, anak sulung, anak bungsunya ingin mendapatkan bagian haknya. Katakanlah ingin mendapatkan berkat. Dan Bapa itu adalah Bapa yang murah hati, yang membagikan milik hartanya itu kepada anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, kalau kita jadi anak Tuhan, pastilah ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti akan selalu memberkati. Tuhan itu adalah bagaikan seorang bapa yang mendengarkan permintaan anaknya dan memberikan apa yang anaknya minta. Begitu juga dengan kita. Kita mempunyai Allah yang dalam Yesus menjadi Bapa kita, dan Tuhan selalu mendengar doa kita dan memberikan apa yang kita minta. Dan saya pun juga berharap dan berdoa supaya semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi masalahnya bagaimana kemudian sesudah anak bungsu itu menerima harta yang diberikan oleh orang tuanya. Bagaimana kita memperlakukan berkat itu dan bagaimana sesudah kita diberkati. Itu juga penting. Anak ini begitu menerima hartanya, ya, dia ringkas semua, dia jual. Lalu dengan kekayaan yang begitu besar, dia bukannya malah hidup bersama bapaknya, melayani bapaknya, bekerja di rumahnya, tapi dia malah pergi ke negeri yang jauh. Mungkin di rumah bapaknya ini dia selalu dimarahi, ya, dinasehati. Anak itu umumnya kan mau semauannya, tapi kan tidak mau dinasihati, nggak mau ditegur, apalagi dimarahi, ya kan? Ya, dia ingin bebas, saudara. Maka dia pergilah ke negeri yang jauh. Dia mau hidup bebas, tanpa pengawasan orang tua, tanpa otoritas orang tua. Dan dia sudah bosan di rumahnya itu. Lalu dia dengan harta yang sangat banyak itu di negeri yang jauh ini, mungkin Jakarta apa Singapura, ya, apa New York, apa ke
ke Tokyo, apa ke mana saudara, ya ke Seoul, ke kota yang besar, dan di situ dia berfoya-foya. Nah, untuk sementara kelihatannya dia berhasil. Jauh dari ayahnya, ya, hidup bebas sekarang, nggak perlu berdoa, hari Minggu nggak usah ke gereja, ya kan? Biasanya kalau hari Minggu sudah dibangunin orang tuanya, suruh ke gereja, suruh bekerja ini itu. Wah, sekarang dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, dengan minum-minum, dengan pesta. Ya, di akhir cerita itu, ya dia punya banyak pacar. Dan pacarnya itu pelacur-pelacur. Pelacur itu ya memang melayani dengan baik, tapi ya pelacur ya. Dia akan melayani siapa yang bayar begitu. Bukan karena cinta. Puji Tuhan. Ya, saya harap di sini pemuda-pemuda jangan ada yang mencari pelacur ya. Ini banyak anak-anak UP, anak-anak apa itu? Apa itu, Mbak Wit? Unitri. Jadi pacaran baik-baik lah ya. Nah saudara, banyak orang lebih memilih jauh dari Allah, hidup bebas tanpa Tuhan, padahal dia sudah menerima berkat Tuhan dan kemudian hidup bersenang-senang di dalam dosa. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang kaya sekalipun, itu semua milik Tuhan sebetulnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh bumi dengan segala isinya ini Tuhan yang menciptakan. Dan semuanya karenanya adalah milik Tuhan. Lalu diberikan kepada manusia. Tapi manusia lebih memilih hidup tanpa Tuhan. Jauh dari Tuhan. Dan ini lebih memilih untuk bersenang-senang. Jauh dari Tuhan itu, bahkan hidup di dalam dosa sekalipun. Inilah saudara ya, di akhir zaman dosa semakin bertambah-tambah. Orang hanya mengejar harta untuk bersenang-senang saja. Dan hidupnya makin jauh dari Tuhan. Ya, makin sekuler lah begitu. Ada yang sekuler masih bermoral, ada yang sekuler dalam dosa gitu. Saudara, saya pernah bertemu dengan turis ya. Saya pikir dia orang Kristen. Saya tanya, what do you name? My name Matthew. Ya, satunya. And you? Oh, I am Paul. Paul itu Paulus. Matthew itu Matius. Are you believe in God? No. I don't believe to God anymore. Are you going to church? Well, no. What do you mean? Oh, dasmu tak pikir. Katanya menyanyi berdoa. Nonsen katanya, tidak ada artinya. Ya, padahal namanya Kristen, pakai kalung salib lagi, saudara. Ya, ada tatonya di sini salib, tapi nggak percaya Tuhan. Itu seperti anak yang hilang ini. Hidup dengan segala macam dalam dunia ini, dengan segala kesenangannya, tetapi tanpa Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh anak yang hilang ini? Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, perhatikanlah kata habis. Setelah dihabiskannya. Saudara jangan lupa bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini satu kali waktu kalau kita tidak manage dengan baik akan habis. Ya, harta kekayaan yang sebanyak apapun dalam sekejap bisa habis. Ya. Di tempat saya sana itu ada orang kaya ya, di desa di mana saya ada itu. Orang kaya tuan tanah bisa habis dalam satu malam di meja judi.
Bahkan istrinya pun dibuat taruhan. Istrinya juga habis, akhirnya diambil orang. Karena dia kalah. Ini sudah gila, yang dipertaruhkan ini bukan cuma hartanya. Istrinya juga dipertaruhkan. Ya, itu kakeknya, ya, engkongnya istri saya ini, itu kelahiran dari Tiongkok sana dulu. Jadi ibu gembala ini sudah pernah mengunjungi kampungnya engkongnya, di mana itu? Di Yocho apa Fucho apa di mana itu? Di mana mah? Tahu juga dari Pak Kotonya. Ya, lalu dia bisnis bekerja kaya, saudara, punya perkebunan. Tapi satu ketika habis satu malam di meja judi. Untung masih bisa usaha lain ya. Itu pernah cerita sama saya dulu. Yang engkongnya ini mokong, saudara ya. Kalau saya besuki, Om, kok enggak pernah ke gereja? Oh, saya kalau duduk lama di gereja itu capek. Itu. Tapi istrinya setia ke gereja. Ya, tapi kan perlu ke gereja. Saya panggil Om ya. Itu engkongnya ibu gembala ini. Oh, tapi saya di rumah juga dengan firman Tuhan. Dari mana? Dari radio. Dulu belum ada YouTube ya. Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, akhirnya beliau ini juga dalam Tuhan sampai usianya lanjut dan juga meninggal dalam Tuhan. Nah, itu. Malah saya yang menguburkan, baik neneknya, kakeknya. Ya, ketika sudah sakit keras begitu, saya masih tunangan, saudara, belum pernah ketemu dengan kakek ini. Lalu diperkenalkan, begitu dia melihat, Joko, kaget dia. Ya, kamu mau ambil cucuku? Ya, minta doa restunya. Ya. Sepertinya dia enggak begitu merestui saya. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, habis. Di Hong Kong pernah ada satu pemuda, ya, satu ketika dia hidup susah. Dia kerja, gajinya cuma sedikit. Satu ketika dia beli lotre dan memenangkan hadiah pertama. Ya, kalau dikurskan uang sekian miliar, 50 miliar rupiah. Wah, dia sudah tidak mau kerja lagi. Lalu dia mulai bersenang-senang. Dia mulai berfoya-foya karena duitnya banyak. Tinggal ambil di bank. Tinggal gesek saja. Saudara. Dan banyak yang sudah mengingatkan kepadanya. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa ke gereja, jangan lupa bekerja. Loh, uangku tidak akan habis-habis. Tapi satu ketika kartu ATM-nya digesek, kartu debitnya, kartu kreditnya digesek, tidak bisa keluar uang lagi. Karena sudah habis. Ini tidak terbayar. Loh, kenapa? Uangku banyak, sudah habis. Lalu dia tanya di bank, berapa sisa saldonya? Saldonya 0, uangmu sudah habis. Uangku habis. Wah, lalu dia senting, saudara. Dia gila, tidak percaya. Kalau uangnya sebanyak itu bisa habis. Uang bisa habis. Saudara, paling tidak uang tidak bisa menyelamatkan. Dan uang juga bukan segala-galanya, sekalipun kita hidup perlu harta, perlu uang. Tetapi sangat terbatas. Apakah yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa dipakai membeli makanan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat. Tapi selera makan nggak bisa dibeli. Uang bisa dipakai untuk membeli obat-obat yang mahal. Tapi hidup yang sehat tidak bisa dibeli.
Saudara ya, uang bisa dipakai membeli tempat tidur dari emas, kasur yang empuk dan mentul-mentul, katanya Bung Karno. Tetapi tidur nyenyak nggak bisa dibeli. Itu saudara. Ya, uang bisa dipakai membeli rumah yang besar seperti istana. Tapi home sweet home nggak bisa dibeli. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Rumah tangga yang bahagia itu nggak bisa dibeli. Ditanya sama Fendi ini ya. Tadi dari CCTV tak foto ya. Tak kirim ke bapaknya, kamu sudah mau punya cucu. Itulah. Jadi uang itu terbatas sekali. Oleh sebab itu, sekalipun kita diberkati Tuhan luar biasa, kalau bisa saudara kaya seperti Bill Gates, kalau bisa saudara kaya seperti pentol korek Jeff Bezos, kalau bisa saudara kaya seperti Warren Buffett dan sebagainya. Tetapi Yesus masih di atas harta, di atas segala-galanya. Kita perlu Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa selamatkan kita. Dengan harta sebanyak apapun, apa untungnya manusia mempunyai seluruh dunia ini? Jangankan cuma sekian banyak harta, seluruh dunia ini apa gunanya kalau jiwanya binasa? Kemudian dia menyadari, saudara, sesudah tidak ada seorang pun yang menolong dia. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Bayangkan ini, anak orang kaya melarat untuk dapat uang. Dia cari kerja dan dapat pekerjaan yang sangat hina. Ya, menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya, mau beli bakso nggak punya duit ya, mau beli pecel aja nggak punya duit, mau beli capcay, mau beli ayam lunak nggak punya duit, mau beli nasi padang. Ya, saudara, kalau saudara selesai ke gereja ini, banyak makanan, banyak warung. Di sini ada nasi padang, di situ ada rawon, di sebelahnya ada ayam tulang lunak, di depan sana ada pecel Pak Jarod, ya langganannya Pak Koto, saudara ya. Ini enggak punya uang untuk beli makanan itu. Akhirnya dia makan, saudara, ya, dari ampasnya babi. Tetapi itu pun tidak seorang yang memberikannya kepadanya. Saudara, kalau orang itu lagi di puncak ya, lagi jaya-jayanya, semua orang mengaku temannya kah, mengaku saudaranya, itu masih saudara saya, itu masih satu fam dengan saya, masih satu suku dengan saya. Lu coba lihat rambutnya sama dengan saya, ya kan? Hidungnya sama dengan saya, sama peseknya gitu ya. Tapi kalau orang sudah jatuh, ya, satu orang pun tidak ada yang tolong, nggak ada yang perhatikan. Seperti itu. Kemudian untungnya dia sadar ya, lalu dia menyadari keadaannya. Jadi kalau saudara membaca ayat, tidak saya muat di sini ya, kebanyakan menyadari keadaannya. Mengapa aku jadi begini? Aku sudah salah selama ini. Di rumah bapakku kaya raya, banyak makanan, pembantunya saja, pegawai-pegawai bapakku saja, hidupnya tidak menderita seperti ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia.
saudara, ya selengkapnya kalau saudara membaca, dia menyadari keadaannya. Dia menyesal. Dia sudah merasa berdosa kepada Bapaknya dan kepada surga, kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau begitu aku akan kembali kepada Bapa. Aku tidak mau hidup seperti ini. Ternyata semuanya ini hanya kesenangan yang semu. Dan aku akan mengaku kepada Bapa bahwa aku telah berdosa kepadanya. Maka bangkitlah ia pergi kepada Bapaknya. Ini namanya suatu pertobatan, ya. Jadi saudara-saudara, tidak ada suatu pemulihan tanpa pertobatan. Kalau mau mengalami pemulihan, hubungan dipulihkan kembali dan hidup kita dipulihkan kembali oleh Tuhan, nggak ada jalan lain, ya. Bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Pertama, menyadari keberdosaan kita. Hal-hal yang sudah menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, menyesali. Ada penyesalan. Yang ketiga, meninggalkan semuanya itu. Kembali kepada Bapaknya dan kemudian mengaku kepada Bapaknya. Kalau diurut-urutnya, ya, menyadari dosa, menyesali, mengakui dosa kepada Tuhan dan meninggalkannya. Ada orang yang enggak menyadari. Itu bukan pertobatan. Hanya ada orang yang menyadari dan kemudian tidak menyesali. Tapi ada yang menyadari dan menyesali. Menangis. Kenapa hidupku begini? Ada orang yang menyesali tapi tidak mengaku. Oh, aku begini ini karena begitu. Saya itu pernah melayani di penjara, ya. Ada seorang ibu yang masih muda dan cantik. Ya, kenapa Bu sampai ada di penjara? Ya, sebetulnya aku kan tidak salah, Pak. Kalau enggak salah hakimnya keliru tak, Bu? Karena suamiku, aku ditinggalkan dengan wanita lain. Lalu bagaimana? Ya saya marah, saya sakit hati. Lalu ketika bapaknya pulang, saya kasih masakan kesenangannya dia, kasih makan enak. Lalu dia tidur, sudah tidur pulas. Lalu ibu apakan? Saya dibantu dengan pembantu, itu memasak minyak goreng 1 blek itu yang di wajan besar, dipanasi ketika minyak mendidih, digotong sama pembantunya. Itu suaminya yang sedang tidur dimandikan minyak panas, dibaptis dengan minyak panas. Ketika dia berkelojotan begitu, lalu saya sudah siapkan pisau dapur, saya gorok lehernya sampai hampir putus. Ibu ini begini, bisa melakukan, bisa Pak, kenapa enggak? Oh, jadi ibu tidak bersalah? Tidak. Oh, bayangkan saudara ya, sudah membunuh. Mengaku tidak bersalah, mengaku itu memang susah. Tapi kalau mau kembali kepada Bapa, mesti membereskan dosa ini. Mengaku di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan Allah itu setia dan adil, barang siapa mengaku segala dosanya, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan dosa kita. Puji Tuhan. Lah kemudian ada yang sudah menyadari, menyesali, mengakui, tapi tidak meninggalkan. Lah itu. Ya kalau ingat, oh Tuhan ampuni dosa saya, ya ngaku. Tapi ya tetap aja hidup dalam dosa itu. Ya. Selingkuhannya itu enggak ditinggal-tinggal begitu. Nah seperti itu. Sampai masuk neraka, tetap enggak meninggalkan dosa itu. Dia mesti meninggalkan. Ini contoh
anak yang hilang ini. Apakah bapaknya lalu minggat kamu bangsat? Enggak saudara ya. Bapaknya itu sudah menunggunya, sudah merindukan anaknya pulang. Dan kemudian bapaknya berkata, ya sesudah memeluk dan menciumnya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi dia harus melepaskan baju yang compang-camping, baju yang bau, baju yang tidak bagus. Dia mesti pakai baju yang baru. Begitu juga hidup di dalam Tuhan. Harus melepaskan baju-baju yang lama, baju keduniawian. Kemudian dipakaikan cincin. Ya saya pas nggak pakai cincin. Cincin itu ada materai, nama bapaknya, menunjukkan bahwa dia adalah anak bapaknya. Dan dia pakai sepatu. Sepatu merupakan perjalanan kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Nah mari saudara ya, kita sebagai anak Tuhan ini, yang sudah lama, kita bukan anak yang hilang ya, tapi barangkali belum ganti pakaian ya, pakaiannya masih compang-camping ya. Mari kita pakai baju yang baru di dalam Tuhan. Mari kita tunjukkan cincin kita sebagai orang percaya, bahwa Roh Kudus sudah memeteraikan kita sebagai milik Allah. Hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, ya, menghasilkan buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, penguasaan diri itu menguasai, menghiasi hidup kita dan perjalanan hidup kita sebagai satu kesaksian pada orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Dan terjadilah suatu sukacita yang besar. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Jadi saudara-saudara, kehidupan yang jauh dari Bapa, dia hilang, bersukacita dalam dosa, itu disamakan dengan mati, ya, mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1 mengatakan kamu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosamu. Mati rohani artinya bahwa dosa itu memisahkan hubungan kita dari Allah. Dan begitu orang kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, maka dia dianggap telah mati, hidup kembali, ya. Dulu kita mati, terpisah oleh dosa itu, jauh dari Allah, tapi kita telah hidup kembali. Hidup kembali artinya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu yang kita peringati selalu lewat perjamuan Tuhan ini. Ya, bahwa korban Yesus inilah yang membuat kita dapat kembali bersekutu dengan Bapa, dengan Allah. Dulu telah hilang, didapat kembali. Dan ada sukacita di dalam Tuhan. Ciri daripada hidup orang Kristen itu, hidup dengan Bapa di sorga mungkin ya tidak semegah, ya, tidak seramai, tidak saudara seperti kalau berfoya-foya, bersenang-senang tanpa Bapa. Tapi itu sukacita yang di dalam dunia ini yang
tanpa Tuhan bukan sukacita yang sebenarnya. Tetapi kembali bersama dengan Bapa, maka di situ dikatakan mulailah mereka bersukacita, bersukaria. Ciri dari hidup orang Kristen bersama dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan itu apapun kehidupan kita, mungkin hidup sederhana saja, tapi Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Itu bedanya, saudara, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan anak sulung? Begitu kembali anak sulung dari ladang, terdengar bunyi-bunyi musik dan ramai sekali orang menari-nari. Dia bertanya, apa itu? Lalu pegawainya ayahnya menjawab bahwa adiknya telah pulang dan sekarang ayahnya menyambutnya, menerimanya, dan diadakannya pesta dengan menyembelih lembu yang tambun. Waduh, saudara, dikatakan bahwa kakaknya ini marah. Kenapa ayah seperti itu? Dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi kakaknya ini marah. Saudara, dia menganggap bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu keliru. Bapaknya itu tidak benar, bapaknya itu salah. Mestinya dia menghukum adikku itu yang sudah memboroskan, menghabiskan harta bapaknya. Enak saja sekarang dia kembali diberi pakaian yang baru, dikenakan cincin sebagai pengakuan bahwa dia adalah anaknya, dan dia bersukacita sekarang, dia bersenang-senang sekarang. Mestinya adik saya itu dihukum yang berat, tidak diperlakukan seperti itu. Dia marah, dia iri. Saudara, ini kakak ini sudah bertahun-tahun bersama dengan bapaknya. Dia bekerja melayani bapaknya, tapi rupanya dia merasa tidak pernah diberkati. Selama ini bapakku, aku sudah kerja keras, jungkir balik di ladang. Habis seekor kambing yang kecil saja bapak nggak pernah kasih sama aku. Waktu aku ulang tahun dengan teman-temanku nggak pernah dirayakan. Dengan kata lain, anak yang sulung ini adalah gambaran dari orang yang hidup dalam Tuhan. Selalu ada di gereja, bahkan aktif melayani Tuhan. Tapi merasa tidak diberkati. Olehnya apa? Dia tidak bersyukur. Marah. Gampang marah. Gampang tersinggung. Mestinya bapak itu jangan begitu kepada adik. Mestinya adikku dihukum. Dia tidak memiliki kasih. Dia tidak punya empati. Seperti hati bapaknya. Dan dia tidak punya sukacita. Selama ini bekerja merojul. Apa itu? Mencangkul di sawah. Menanam padi di sawah. Tetapi aku nggak pernah dikasih anak kambing, nggak pernah bapak, aku kerja kayak begini, nggak pernah punya sukacita. Saudara, lalu ayahnya menghibur kakaknya ini, ya, nak jangan begitu. Orang Manado bilang, jangan begitu Jongana, ya. Nah, jangan begitu. Adikmu itu sudah mati. Sudah hilang. Sudah mati, dia hidup kembali. Apa yang lebih berarti daripada itu? Sudah hilang, sekarang dia pulang.
Sekarang kita menemukannya kembali. Mengenai dirimu, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini saudara ya. Saudara bagaimana memahami dan melihat hidup ini? Mungkin saudara melihat orang lain ya, melihat adik bungsu ini diberkati misalnya seperti itu. Loh, dia apa? Kok sudah cepat dapat gacuan? Saya masih jomblo ya, misalnya seperti itu. Aku ini sudah membantu melayani Bapak Gembala. Ada cowok cakep sama Bapak Gembala gak dikenalin aku. Dikenalin sama anak yang baru. Misalnya itu enggak ada sih itu. Misalnya saudara ya. Seperti itu. Tetapi ini jangan sampai lupa. Nah, apapun keadaanmu, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang paling berarti dalam hidup ini kecuali kita selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan yang kedua, segala kepunyaanku adalah apa? Kepunyaanmu. Itu saudara, waktu kita diselamatkan, kita memang belum diselamatkan dengan sempurna. Itu kalau pelajaran keselamatan ya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai panjar, sebagai uang muka, sebagian yang kita terima. Berkat dari Allah yang sekarang ini adalah sebagian yang kita terima. Sebagian yang kita terima yang harus membuat kita bersyukur. Apapun berkat Tuhan itu. Tetapi jangan lupa bahwa menanti berkat Tuhan yang seutuhnya, keselamatan yang sepenuhnya dengan kemuliaan semuanya yang Allah punya, Tuhan sediakan bagi kita semua. Sekarang ini hanya panjar saja, hanya sebagian saja, jadi terima saja. Tapi yang penting engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya, dan percayalah kalau kita bersama Tuhan, apa yang Tuhan punya adalah saudara dan saya punya. Kalau kita meninggalkan Bapa, meninggalkan Allah kita enggak bersama dengan Bapa, dan apa yang Bapa punya, kita enggak punya apa-apa. Jadi saudara, marilah kita selalu setia bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jangan ada yang marah di sini karena merasa tidak diberkati. Dari dulu sampai sekarang aku kok begini-begini saja. Ya enggak apa-apa, kita anak Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, dulu saya di sini jemaat sedikit. Ada hamba Tuhan datang di sini, aku coklat tadi konis mati aja. Begitu saudara ya. Aku nak jadi kamu ini. Kamu kok begini-begini terus. Ya buat saya, ya siapa sih yang gak ingin punya gereja besar? Tapi semua sudah saya lakukan. Semua jurus sudah saya lakukan. Berdoa sudah, doa puasa sudah. Khotbah yang bagaimana sudah. Jungkir balik. Saat dulu kalau khotbah saudara. Firman Tuhan. Ya sepodo ae. Ngono-ngono iku ae. Terus saya membaca firman Tuhan. Paulus berkata, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Kerja jungkir balik, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Dan saya percaya apa saya menanam, apa saya menyiram sekarang ini, tetapi pertumbuhan itu haknya daripada Allah, saudara ya. Hanya Tuhan yang berkuasa memberi pertumbuhan gereja itu. Enggak ada satu jiwa pun yang datang kalau enggak digerakkan oleh Tuhan. Biar saya jungkir balik bagaimana. Kalau ada jiwa-jiwa yang datang itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Jadi yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Dan ini yang saya pegang. Kepunyaan Tuhan, kepunyaan saya. Begitu. Orang kaya itu kan tidak selalu bawa hartanya. Ya. Begitu juga dengan kita. Saudara, orang lain nggak tahu bahwa saudara adalah anak Bapa di sorga yang mempunyai segala sesuatu. Ya. Tidak tahu. Dan saudara tidak usah beritahu. Kamu tahu nggak? Aku anak Bapa di sorga yang punya segala sesuatu. Oh, gendeng wong iki. Jadi mari kita bersyukur. Semuanya itu, saudara, kita dapat bersama-sama dengan Bapa dan juga mempunyai segala sesuatu yang Bapa punya karena Yesus sudah mati buat kita semua. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengundang pelayan perjamuan Tuhan maju ke depan. Kita menyanyi ingat kasihnya ini kembali ya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa di surga, biarlah kami selalu ingat akan kasih-Mu, sehingga rela mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kami untuk menyelamatkan kami, sehingga kami dapat pulang kembali kepada Bapa. Kami bisa dapat hidup selalu bersekutu dengan Bapa, bersama-sama dengan Bapa. Apapun keberadaan kami sebagai orang percaya saat ini, biarlah tidak ada di antara kami Tuhan yang kecewa, tetapi kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, apapun itu ya Tuhan. Haleluya. Dan segala kepunyaan-Mu adalah kepunyaanku, segala milik-Mu adalah milik kami Tuhan. Apalagi yang kami perlukan di dunia ini selain kami setia mengiring Engkau dan melayani-Mu dengan segenap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Baharui kasih kami kepadamu, baharui iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, dengan persoalan, dengan pergumulan, tiliklah dan kiranya Tuhan menolong.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mari kita berdiri bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, mari roti kita pegang tangan kanan kita. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi suatu peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini dengan mengingat tubuh Yesus yang telah dikorbankan untuk menanggung dan menebus dosa kita, supaya kita diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian pula Yesus mengambil cawan sesudah makan. Dan Dia berkata, inilah darahku yang memeteraikan suatu perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama sambil kita ingat kembali darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk menebus kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa kita, dan segala dosa kita diampuninya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat karya penyelamatanmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kami ditebus, kami diselamatkan. Dosa kami diampuni. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Dan kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami setia melayani Engkau seluruh hidup kami bagi kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan persembahan yang kedua ini kemudian persembahan sukarela bukan untuk welcome party lagi. Tapi ini sudah bulan September mau Oktober. Oh, ini sudah Oktober. Jadi persembahan sukarela kita itu kita sudah mulai kumpulkan untuk Natal kita. Acara welcome party kemarin surplus berapa saudara ya? Nah itu saldonya otomatis dipindahkan untuk dana awal Natal. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita naikkan pujian Aku Diberkati, saudara ya. Jangan ada seorang pun yang merasa tidak diberkati, saudara ya. Haleluya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Terima kasih persembahan saudara. Nah saudara jangan bosan-bosan memberikan persembahan saudara untuk pekerjaan Tuhan ya. Dan Tuhan pasti akan memberkati taburan saudara sekalian. Nah berhubung
PDAM ya, air di pastori di gereja ini mati, sering mati. Dan untuk mandi itu kadang-kadang yang nggak ada air, sampai kita mandi burung saudara ya, mandi emprit namanya. Air sedikit dibagi-bagi. Maka saya berpikir untuk kita ya kalau mengandalkan PDAM ini ya, apalagi hari Minggu begini ya, kita membutuhkan air. Maka kita berusaha untuk memasang pompa bor, pompa air ya, yang di bor itu, dan sudah menghubungi kemana-mana, sudah ditawar, apalagi Ibu Gembala kan jago nawar ya, sudah nawarnya sudah melidit ya, dan dapat harga 7 juta. Itu sudah lengkap ya, sudah dengan pompanya yang otomatis itu dengan instalasinya. Sampai tinggal tambah dengan tandon air yang di atas saja. Kalau tandonnya ini 3 juta ya kira-kira dibutuhkan 10 juta. Nah untuk itu bagi jemaat yang mau berpartisipasi untuk saudara menyumbang ya, nanti kalau saudara ke belakang kan airnya saudara pakai juga ya. Terutama yang sudah tua-tua itu ya, yang suka ke belakang. Yang muda juga ya. Maka silakan mengisi list yang saya tulis sendiri nih, biasanya Bu Gembala ya. Yang saya tulis di Gloria Group, Gloria 1, Gloria 2, Gloria 3. Seberapapun saudara ya. Jadi enggak ada ketentuan berapa-berapa ya, seberapapun saudara mau menyumbang. Aku kalau bicara sumbangnya langsung batuk. Nah itulah ya, dimulai dengan kami di gereja di pastori 1 juta saudara ya. Jadi 9 juta, kalau ada 9 orang 1 juta sudah selesai sudah ya, puji Tuhan. Gitu aja kok repot ini. Puji Tuhan saudara, terima kasih. Dan ini mati semuanya air itu, sampai ibu-ibu demo ya. Tapi kan mau demo apa mau ke PDAM, karena demo Pak. Seperti itu ya. Ibu-ibu kan paling sewot kalau air enggak ada ya. Enggak tahu kok daerah ini yang mati-mati itu airnya. Kemarin saya jalan-jalan di lapangan Singhasari itu di belakang sana. Lalu air yang dipakai nyiram tanaman di situ besar sekali ya. Loh Pak pernah mati? Oh, enggak pernah mati Pak di sini. Loh kok di tempat saya mati itu gimana itu ya? Dan saya tanya kenapa, jawabannya ya mungkin banyak yang pakai begitu ya, seperti itu. Nah inilah saudara, marilah, dan besok sudah mulai dipasang begitu. Jadi minggu depan insya Allah saudara ya, sudah lancar, saudara mau ke toilet tidak usah khawatir kekurangan air ya. Nah saudara-saudara yang mau ke toilet itu, toiletnya itu ada 2 ya, di sini 1, di lantai 2, pojok di luar itu juga 1. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita berpisah, mari bersalaman, muka belakang, kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bunga mawar yang sangat indah tumbuh di tepi jalan. Gadis cantik menari beria-ria. Kalau saudara selalu setia kepada Tuhan, hidupmu selalu sukacita. Mari saudara kita menerima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai Maranatha, dan pulanglah dengan berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga,
bersyukur, terima kasih. Amin. Nah, saudara, bagi saudara yang ingin memberikan langsung, bisa saudara berikan ke Ibu Gembala yang ada di luar, saudara ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya.